Alhamdulillah ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana ikhwan sekalian kita sekarang sudah masuk pada bab yang ke-10, dan bab yang ke-10 ini ikhwan sekalian adalah merupakan bab yang terakhir yang disebutkan di dalam kitab Taharah pada Al-Fiqhul Muyassar ini. Berkata di sini ikhwan sekalian al-muallif, al-babul ashir, bab yang ke-10, fil haidi. Jadi di bab yang ke-10 ini fil haidi, menjelaskan hukum-hukum seputar darah haid, wan nifas, dan menjelaskan hukum-hukum seputar darah nifas. Wa fihi masaila, dan pada bab ini ikhwan sekalian dijelaskan beberapa permasalahan, dijelaskan beberapa pembahasan yang nanti dibawahkan beberapa uraian penjelasan dalam kitab ini. Namun ikhwan sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan bab apa yang disampaikan oleh muallif penulis dalam kitab ini, maka sedikit saya ingin memberikan pengantar bahwasanya pembahasan darah haid dan nifas adalah merupakan pembahasan fikih yang sangat rumit. Kenapa demikian? Karena rumitnya hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, waktu-waktu lama masa haid berbeda keadaannya antara wanita satu dengan yang lainnya, di mana ikhwan sekalian ada dari sebagian wanita dia mengalami masa haid itu 6 hari dalam sebulan, ada yang mengalami masa haid 7 hari dalam sebulan, dan ini adalah kondisi normalnya. Namun ikhwan sekalian, tidak sedikit dari para wanita yang kemudian keluar dari kebiasaan ini. Nah, kalau sudah demikian kondisinya, maka bisa saja itu dihukumi sebagai darah istihadah, bukan darah haid tapi darah istihadah. Maka kita tahu bahwa antara darah istihadah dan darah haid adalah dua hal yang berbeda. Keduanya memiliki hukum yang berbeda, di mana seorang wanita yang dia mengalami darah haid, maka dia menghentikan sholatnya, menghentikan kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah tertentu yang dipersyaratkan dia harus suci. Salah satunya adalah dia harus suci dari hadas besar, yaitu dari haidnya. Sementara seorang wanita yang mengalami darah istihadah, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat, karena dia dihukumi sebagai wanita yang tahir, yang suci. Kemudian ikhwan sekalian, kondisi yang lain yang menyebabkan bahwa pembahasan fikih ini terkait dengan damul haid wan nifas, darah haid dan nifas, dia menjadikan rumit karena darah yang datang, yang keluar pada seorang wanita itu bukan cuma hanya darah haid. Sebagaimana kita sudah sebutkan tadi, ada namanya darah istihadah, ada namanya darah nifas, kemudian disebut juga ada namanya damul fasad, darah yang rusak, dan semua ini ikhwan sekalian keluar dari tempat yang sama dari seorang wanita, yaitu dari kemaluan depannya. Keluar dari tempat yang sama, dan semua ini darah ini yang keluar dari wanita ini dari tempat yang sama dihukumi berbeda-beda. Ikhwan sekalian. Maka dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, maka perempuan, para wanita adalah sangat membantu untuk memberikan solusi dan jawaban terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Sebab kenapa? Karena mereka lah ikhwan sekalian yang mengalaminya. Maka sebagian kata ulama salaf mengatakan hunna a'lamu, mereka para wanita yang lebih mengetahui daripada kondisi dan keadaan mereka. Namun demikian ikhwan sekalian, ada hal-hal yang kemudian disepakati oleh para ulama, mereka mengkaji, mempelajarinya, kemudian memberikan solusi, jawaban, memberikan fatwa-fatwa terkait dengan permasalahan-permasalahan ini. Baik ikhwan sekalian, kita kembali pada pembahasan kitab, yaitu berkata di sini al-muallif rahimahullah, al-haidu lughatan, definisi haid secara bahasa. Apa itu haid? Maka secara bahasa haid dijelaskan di sini as-sailani, dia merupakan as-sailani, sesuatu yang mengalir, atau as-sailanu, sesuatu yang tumpah.
Itu definisinya secara lughah, secara bahasa. Wa syar'an, adapun definisinya secara istilah syar'i, haid merupakan damut tabi'ati, darah tabiat, wal jibillati, dan darah kebiasaan. Jadi darah haid secara istilah syar'i adalah damut tabi'ati wal jibillati, darah kebiasaan seorang wanita. Artinya kawan sekalian, bahwa darah haid ini sudah menjadi kebiasaan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita ketika dia sudah mencapai usia balik, usia dewasa, cukup umur, maka dia pasti akan mengalami yang namanya damut tabi'ati wa jibillat, darah tabiat dan kebiasaan ini. Ini pasti dia akan mengalami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hada amrun," ini adalah satu perkara. Darah haid ini terjadi kepada seorang wanita. Kata Allah telah tetapkan ala banati Adam, atas wanita dari keturunan anak Adam. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju min qa'ri rahimi, kemudian kata penulis di sini bahasanya yakhruju min qa'ri rahimi, yang keluar dari dasar rahim seorang wanita. Yakhruju min qa'ri rahimi, keluar dari dasar rahim seorang wanita. Maka inilah yang kemudian yang membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Kalau darah haid dia keluar dari dasar rahim fi awqati ma'lumat, pada waktu-waktu yang ditentukan, hala sihatil mar'ati, dalam kondisi wanita itu dia sehat. Nah, ini yang membedakan dia dengan darah istihadah. Darah istihadah itu dia keluarnya bukan dari dasar rahim, tapi dari adn, dari dekat rahim atau dari luar rahim. Itu biasanya keluar karena terjadi pembekakan atau penyakit, luka dan yang semisalnya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan ya ketika kita sudah masuk pada permasalahan terkait dengan darah istihadah. Yakhruju min qa'ri rahim, sementara darah haid itu keluar dari sini, min qa'ri rahimi, dari dasar rahim. Istihadah tidak keluar dari sini. Fi awqati ma'lumat, pada waktu-waktu yang dimaklumi. Maksudnya ikhwan sekalian, kita sudah jelaskan keadaan berbeda keadaannya antara wanita satu dengan yang lainnya. Ada 6 hari, ada 7 hari, maka inilah waktu-waktu yang dimaklumi, yang biasanya kebanyakan wanita mengalaminya yang demikian. Hala sihatil mar'ati, dalam kondisi seorang wanita sehat. Artinya ikhwan sekalian, darah ini bukan darah penyakit ya. Bukan menunjukkan bahwasanya seorang wanita dia haid kemudian dia ini adalah wanita penyakitan. Bukan ikhwan sekalian. Hala sihatil mar'ati di sini disebutkan bahwa dalam kondisi wanita itu dalam keadaan sehat. Maka ikhwan sekalian, meskipun darah haid ini adalah merupakan najis, ketika dia keluar dari seorang wanita, maka seorang wanita tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, dia melakukan tawaf. Namun ikhwan sekalian, darah haid ini, darah nifas ini mengandung banyak keajaiban, mengandung banyak hikmah dan manfaat yang terdapat padanya. Di antaranya disebutkan oleh beberapa para ulama bahwasanya di antara hikmah dan keajaiban daripada darah haid adalah bagi seorang perempuan ketika ada janin di dalam perutnya, maka darah haid tadi akan diarahkan kepada janin tersebut untuk dikonsumsi janin tersebut yang berada dalam perut seorang wanita. Makanya ikhwan sekalian disebutkan bahwasanya seorang wanita hamil itu jarang sekali mengalami masa haid. Kenapa? Karena itu tadi, darah tadi diarahkan kepada janin yang ada di dalam perutnya. Kemudian setelah anak itu dia lahir ke dunia, maka darah haid tadi Allah Subhanahu wa taala rubah menjadi air ASI atau air susu. Untuk apa? Untuk dikonsumsi bayi yang tadi telah lahir. Dan ini berproses berubah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan sekalian. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang tentunya disebutkan oleh para ulama kita.
Min ghairi sababin wiladin. Kemudian di sini dilanjutkan oleh penulis bahasanya min ghairi sababin wiladin. Darah ini keluar bukan disebabkan karena seseorang wanita lagi melahirkan. Bukan itu. Karena kalau proses melahirkan itu disebut dengan darah nifas. Maka di sini ikhwan sekalian disebutkan wan nifasu, adapun darah nifas adalah damun, darah yakhruju minal mar'ati, yang keluar dari seorang wanita indal wiladah, yang menyertai daripada proses persalinan dari seorang wanita. Maka di sini saya ingin menjelaskan terkait yakhruju minal mar'ati, yang keluar dari seorang wanita indal wiladah, ketika melahirkan, itu darah nifas ketika melahirkan. Nah ikhwan sekalian, timbul kemudian pertanyaan, bagaimana kalau ada darah yang keluar dari seorang wanita 1 bahkan sampai 3 hari sebelum dia melahirkan? Apakah itu dihukumi juga sebagai darah nifas? Maka di sini terjadi silang pendapat para ulama. Namun berdasarkan apa yang kami lihat dari perbedaan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwasanya dari 3 pendapat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwasanya jika darah yang keluar itu 1 sampai 3 hari sebelum dia melahirkan dan disertai dengan namanya at-talq, rasa sakit, maka itu dihukumi sebagai darah nifas. Kalau ditandai dengan itu tadi at-talq, rasa sakit, maka itu dihukumi sebagai darah nifas. Maka dia menghentikan sholatnya. Dia menghentikan sholatnya dan menghentikan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, tawaf dan yang semisalnya. Adapun jika keluarnya tanpa disertai dengan at-talq, tanpa disertai dengan rasa sakit, maka seluruh ulama sepakat bahwa itu adalah damul fasad, darah yang rusak. Maka dia dihukumi tetap suci, dia tetap wajib melaksanakan sholat dan wajib melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan sekalian, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama yang dibahas pada kitab ini adalah bidayatul waqtil haid wan nihayah, permulaan waktu haid dan akhirnya. Maksudnya ikhwan sekalian, kapan seorang wanita itu dia mulai mengalami masa haid? Di sini disebutkan 9 tahun. Namun diperselisihkan lagi nanti insyaallah berapa pendapat yang kita hadirkan, pendapat-pendapat yang sahih dari berbagai pendapat para ulama. Kemudian akhirnya, batasan akhirnya seorang wanita di sini disebutkan 50 tahun. Sehingga kalau ada darah yang keluar setelah 50 tahun, maka itu sudah tidak dihukumi sebagai darah haid, tapi dihukumi dengan darah fasad, damul fasad, darah yang rusak. Namun Imam Malik mengatakan 70 tahun. Namun ada pendapat yang lain mengatakan tidak ada pembatasan, ya. Dia mau keluar usia 8 bulan dan batasan terakhirnya kapanpun mau 70, lebih dari 70, selama ada darah yang keluar dan ciri-cirinya sesuai dengan darah haid, maka itu dihukumi sebagai darah haid. Namun ikhwan sekalian, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, bidayatul waqti haid wan nihayah, permulaan masa waktu haid dan akhirnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.